Saya masuk politik itu gara-gara Pak Prabowo kan. Ya saya nggak mau berkomentar karena ini nanti jadi sesuatu yang sangat viral. Pak Ganjar ini seorang gubernur yang sangat populer di provinsi yang banyak penduduknya. Pak Prabowo sangat kuat dari segi pertahanan dan national security. Pak Anies kuat dari segi pendidikan. Kali ini nih mungkin untuk pertama kalinya posisi calon wakil presiden akan menentukan OTT dan lain sebagainya. Kalau menurut saya itu masih diperlukan, penindakan seperti itu masih diperlukan. Karena kenapa? Ini tapi pasti saya ditegur nih sama bos saya. Ibu-ibu masih protes karena harga-harga ongkos-ongkos biaya hidup ini sangat membebani dan cenderung tinggi. Unsur ketidakpastian itu sangat tinggi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, saya tidak sendiri. Saya ditemani narasumber yang sangat berkompeten. Tapi kayaknya saya nggak perlu memperkenalkan, langsung saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Menteri? Selamat telah menunaikan ibadah haji. Semoga Amin. haji mabrur. Amin, amin, amin. Sehat Pak Menteri? Sehat, alhamdulillah, mengucap syukur. Alhamdulillah. Saya juga pergi haji kemarin. Oke. Tapi kita nggak bertemu. Nggak sempat ketemu ya? Ketemu. Tapi hati kita tetap ketemu kan? Tetap itu kita yang penting. saling berkontak. Pak Menteri, ini kita mau omong-omongin nih masalah perhelatan yang sebentar lagi akan kita laksanakan, Pilpres dan Pemilu. Ini kan kalau saya lihat nih di beberapa lembaga survei nih, kan banyak lembaga survei kita ini. Hampir mayoritas kalau wapresnya itu menempatkan Bang Sandi ini urutan-urutan teratas. Sehingga saya melihat ini Bang Sandi ini mungkin insya Allah sebentar lagi akan melaju nih. Melaju jadi wapres. Tapi ada sesuatu yang kita ingin tanyakan. Bang, ini kan kalau kita lihat P3 nih ya, sudah berkoalisi dengan PDIP. Ya, kalau kita lihat calonnya Pak Ganjar, calon presidennya. Oleh karena itu, saya melihat berarti kalau Pak Menteri dari P3 sudah bisa dipastikan bahwa akan berpasangan dengan Pak Ganjar nih. Karena kan P3 koalisinya sama PDIP. Apakah tidak ada kemungkinan lain, misalnya nih, Bang Sandi bisa juga jadi wapres di presiden lain? Atau memang sudah dipatok bahwa Bang Sandi akan jadi wapres di Pak Ganjar? Baik, terima kasih. Ini banyak netizen yang tanya sama saya. Terima kasih. Dan saya ingin ucapkan selamat masuk ke dalam ekosistem ekonomi kreatif. Karena konten kreator itu kebetulan ada di bawah kami di ekonomi digital dan produk-produk kreatif. Jadi selamat memasuki dunia baru. Selamat memasuki dunia baru dan saya sangat senang semakin banyak konten-konten kreator yang hebat-hebat berbagi inspirasi. Dan Abraham Samad Speak Up ini tentunya saya sudah lihat beberapa episodenya juga sangat banyak penggemarnya. Yang kedua, saya baru tahu ini di Abraham Samad Speak Up nih. Ini calon wakil presiden yang paling tinggi surveinya nih di antara beberapa. Saya baru tahu rupanya Bang Abraham Samad itu juga dulu calon wakil presiden yang surveinya tertinggi. Nah, ini cerita terjadi zaman dulu itu di 2014. Ya. Di 2014 dan saya tahu dari Bapak Presiden, dari Pak Jokowi. Waktu itu banyak bicara, dia bilang, ini Pak Sandi seperti dulu Pak Abraham Samad katanya. Dan maksudnya dia mungkin kasih tahu gitu loh, bahwa walaupun survei saya tinggi tapi bukan jaminan gitu loh. Enggak, tapi kali ini saya yakin betul 100%. Karena Bang Sandi jadi karena wakil dulu presiden. ceritanya juga seperti itu dan last minute-nya ya Allah berkehendak lain. Ya. Tapi anyway, saya ingin pertama-tama mendudukkan posisi saya di dalam kontestasi demokrasi ini sebagai Ketua Bapilu Nasional P3. Okay. Dan saya ditunjuk untuk ya abang tahu sendiri bahwa P3 ini dulu kan satu-satunya partai
yang menjadi rumah besar umat Islam di Indonesia. Rumah besar, ya. Dan sebelum reformasi ini satu dari 3 partai yang berlaga, dan saat reformasi P3 ini terus menghadapi penurunan suara. Fluktuasi. Ya, fluktuatif, tapi cenderung kalau kita lihat mulai dari 2004, 2009, 2014, 2019, jumlah kursinya ini cenderung turun dan jumlah pemilihnya juga turun. Dan saya dititipkan pesan oleh para kiai, para ulama, diamanahkan untuk membawa suatu semangat baru dengan tugas untuk menggayat sekitar 11 juta suara dan kursinya itu 40-50 kursi. Dan ini tugas yang sangat berat sekali buat saya, tapi menurut saya ini tantangan karena di bidang ekonomi di mana saya dulu selalu ditugaskan saat membangun usaha, juga dari hanya 3 orang karyawan saya bisa membangun suatu usaha berskala nasional melalui proses jatuh bangun. Sekarang usaha saya membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan. Di DKI waktu itu juga sulit sekali menghadapi kontestasi yang boleh dibilang pilkada serasa pilpres gitu. Ya, betul. Saat itu saya ditugaskan untuk menciptakan 600.000 lapangan kerja, dan itu kita berhasil capai dengan beberapa program seperti program OKOC yang akhirnya menjadi Jakpreneur. Kita di tahun pertama saja sudah berhasil membuka peluang usaha bagi 150.000 lapangan kerja di Jakarta. Di Parekraf juga seperti itu. Mulai saya ditugaskan 2020 akhir itu jutaan lapangan kerja hilang. Jadi saya ditugaskan untuk membangkitkan sektor ini, dan akhirnya tahun lalu kita bisa mengembalikan jumlah lapangan kerja dan 2,6 juta lapangan kerja tercipta. Targetnya 2024 itu 4,4 juta lapangan kerja. Nah, tentang posisi saya sebagai bakal calon wakil presiden yang diusung oleh P3 dalam kerjasama politik P3 dengan PDIP ini, tentunya menunggu keputusan dari Ketua Umum PDI Perjuangan dan kesepakatan para pimpinan partai politik dan gabungan partai politik. Nah, saya sangat yakin keputusannya itu nanti akan yang terbaik buat NKRI. Jadi saya optimis, namun juga saya realistis bahwa mendengar cerita-cerita sebelumnya dan pengalaman saya juga waktu di 2017-2019 kan politik ini sangat dinamis. Jadi apakah ada yang fix di dalam politik? Ya nggak ada juga, Bang. Jadi tidak ada yang pasti ya kalau dalam dunia politik. Dalam dunia politik ini kan dinamikanya sangat tinggi. Jadi nggak bisa kayak eksak 1 tambah 1 2 begitu. 1 tambah 1 itu bisa 11 gitu. Atau 1 tambah 1 bisa 0,1 jadinya. Oh iya, ini menarik. Jadi itu yang jadi kenyataan di dalam dunia politik, Bang. Jadi kalau bisnis ini kan terbalik, Bang. Kalau bisnis ini gimana kita meminimalisasi resiko dan meningkatkan kepastian. Tapi kalau di politik ini kan unsur ketidakpastiannya itu sangat tinggi sekali. Sangat tinggi. Bang Sandi, kita berandai-andai aja nih. Ini kan Bang Sandi sebenarnya calon kuat ya, kalau kita lihat survei. Ini andai kata aja nih. Tiba-tiba koalisi PDIP dan P3 itu dengan berbagai pertimbangan itu tidak memasangkan, tidak mendorong Bang Sandi berpasangan dengan Pak Ganjar. Apakah ada kemungkinan Bang Sandi berpasangan dengan calon presiden lain? Nah, ini walaupun saya nggak pernah berpikir sejauh itu dan berandai-andai, tapi itu adalah realita yang mesti saya hadapi sebagai salah satu konsekuensi dari keputusan para pimpinan. Dan kalau para pimpinan itu memutuskan A yang di luar dari harapan masyarakat atau kalkulasi dari para pengamat atau konsultan politik atau
juga jauh dari harapan salah satu anggota koalisi, tentunya itu kita harus hargai karena itu pasti keputusannya diambil dalam pertimbangan yang sangat masak dan matang karena ini akan berdampak terhadap peluang pemenangan dari pertarungan kompetisi kontestasi 2024. Jadi saya melihatnya lebih banyak husnuzonnya, Bang. Saya husnuzon, saya nggak mau berandai-andai, saya optimis, saya yakin keputusan ini akan yang terbaik dan seandainya saya ditugaskan, saya akan bekerja keras karena walaupun sekarang banyak sekali orang membuka data bahwa tingkat kepuasan pemerintah ini tinggi, tapi masih banyak PR-nya, masih banyak khususnya di bidang ekonomi, masih banyak yang kesulitan, kesusahan mencapai status ekonomi yang lebih baik, masih banyak yang galau, bingung mencari lapangan kerja, anak-anak muda, ibu-ibu masih protes karena harga-harga ongkos-ongkos biaya hidup ini sangat membebani dan cenderung tinggi. Jadi ini PR-PR yang sangat besar. Dan yang juga menjadi PR ini yang Abang geluti kan adalah harapan masyarakat untuk pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Bang, ini kan kalau kita lihat calon presiden yang ada sekarang ya, dan kemungkinan besar akan maju menurut saya. Pertama Pak Prabowo, kemudian Pak Ganjar, kemudian Pak Anies Baswedan. Bisa nggak saya tanya sama Bang Sandi ini terus terang, mana sih yang chemistry-nya lebih kena? Nah, ini pertanyaan paling berat dijawab. Ini berat sekali ya, karena 2 dari 3 itu mantan mitra saya. Yeah. Dan sama Pak Anies itu kita berhasil mendapatkan amanah di DKI. Sama Pak Prabowo kita berhasil memenangkan hati dan pikiran 45% dari masyarakat Indonesia saat itu. Lewat Gerindra dan saat itu saya diminta untuk independen kan, karena saya harus berganti baju waktu berpasangan dengan Pak Prabowo. Nah, karena nggak elok kalau sama-sama partai. Saya waktu itu diminta mundur dan saya melihat bahwa dari 3 ini hubungan saya baik sama semua, sama 3-3-nya. Saya memang sama Pak Ganjar belum pernah bermitra, tapi saat saya tugas di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini, salah satu destinasi super prioritas adalah Borobudur. Jadi saya interaksinya sangat intens dengan Pak Gubernur, Pak Ganjar, dan saya menemukan ritme dan etos kerja yang sama walaupun tidak serupa, tapi kita punya chemistry yang paling tidak dari sisi saya nggak tahu dari sisinya Pak Ganjar. Saya merasakan ada chemistry dan saya sangat nyaman bekerja dengan beliau. Bang Sandi, tadi saya agak menarik nih yang tadi Bang Sandi katakan 43% ya Pilpres kemarin ya, yang memberikan suaranya amanah kepada pasangan Prabowo dan Pak Sandi pada saat itu. Belum lagi kalau kita lihat perolehan Partai Gerindra yang notabene di dalamnya dulu Bang Sandi di sana kan. Kemudian ketika Pilpres itu Bang Sandi diminta keluar karena kurang elok rasanya presiden dan wakil presidennya berasal dari satu partai, sehingga Bang Sandi diminta di luar. Kemarin waktu tiba-tiba Bang Sandi mengundurkan diri dari Gerindra, itu banyak spekulasi yang seolah-olah mencoba menyusun sebuah cerita bahwa jangan-jangan ini keluarnya Bang Sandi ini karena sebuah skenario lagi agar nanti pasangan dengan Pak Prabowo. Amin. Ya kan gitu, karena kan dulu begitu. Jadi seolah-olah ini ada kejadian berulang nih. Jadi ini tadi saya dapat banyak ya, Bang AS tolong di sana udah ditanyakan sama Bang Sandi, apakah Bang Sandi keluar dari Gerindra itu karena salah satu skenario seperti yang sudah pernah dilakukan di Pilpres kemarin. Kira-kira bagaimana jawabannya itu, Bang? Waktu 2019 kan itu sangat last minute ya. Dan saya waktu itu bertugas di kantor gubernur sebagai wakil gubernur. Dan saya lagi ada di Moskow. Saya dipanggil, saya diminta bicara sama Pak Amin Rais. Saya diminta bicara sama
Habib Salim, saya diminta bicara juga dengan teman-teman dari Demokrat, dan saat itu ada semacam titik temu gitu dalam membangun suatu dukungan untuk Pak Prabowo. Nah, akhirnya dari semua tokoh yang diajukan itu tidak terjadi kesepakatan, dan justru para pimpinan partai ini akhirnya bersepakat menunjuk saya untuk mendampingi Pak Prabowo. Nah, supaya eloknya saya diminta oleh Pak Prabowo untuk melepas baju Gerindra waktu itu. Jadi last minute juga keluar gitu. Nah, saat ini situasinya berbeda tentunya karena saya berkontemplasi. Saya mendengar apa yang disampaikan aspirasi oleh masyarakat, dari para ulama. Saya mendengar juga dari teman-teman Gerindra, dari P3. Saya berdiskusi sama pimpinan, sama Pak Prabowo, sama Pak Jokowi. Akhirnya saya menemukan suatu kesimpulan bahwa kebermanfaatan saya. Dan ini kan sebetulnya saya teringat guru saya mengajarkan saya sebuah hadis yang berbunyi khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Dan kebermanfaatan saya itu kalau diukur misalnya di Gerindra itu, karena Gerindra udah partainya udah besar, sudah punya banyak tokoh, dan sekarang Pak Prabowo posisinya juga kuat, itu kebermanfaatan saya mungkin nilainya itu 5-6 gitu. Tidak terlalu signifikan. Tidak signifikan gitu. Ada atau tidaknya saya ini pasti tidak sebesar dampak saya kalau saya bisa berdampak yang lebih maksimal, lebih optimal jika saya ada di P3. Dan P3 ini kan partai yang ada di posisi 9 dari 9 partai yang terwakili di parlemen kita. Nah, seandainya nanti itu ada terbuka peluang kerjasama lagi, per hari ini kan ada kerjasama politik dengan PDI Perjuangan. Jadi sebetulnya sudah boleh dibilang dari segi pengumuman dan yang sudah disampaikan pada media, bulan April yang lalu P3 sudah mendeklarasikan kerjasama politik ini. Jadi kan nggak mungkin kemana-mana lagi kan P3 itu? Ya, menurut saya per hari ini karena ada kerjasama politik ya seperti itu. Tapi untuk menjawab teman-teman Bang Abraham Samad yang tadi dan saya selalu ditanya kalau jika kembali berpasangan sama Pak Prabowo bagaimana? Saya bilang waktu 2019 dengan persiapan yang sangat minim kita itu berhasil memenangkan hati dan pikiran dari 45% rakyat Indonesia. Kurang sedikit. Kurang 10 poin dibandingkan Pak Jokowi dan Pak Kiai Maruf. Setelah bertugas di pemerintahan bareng-bareng sama Pak Jokowi sama Pak Kiai, masa kita nggak bisa sih nambah gitu dari 45% dalam hati saya. Tapi kan tentunya ini nanti pimpinan partai politik yang akan menentukan. Saya sih selalu menjawab ini sebuah kehormatan. Beliau senior saya, beliau tokoh yang saya kagumi, dan saya masuk politik itu gara-gara Pak Prabowo kan. Sebelumnya kan saya ya pengusaha dan pure pengusaha dan nggak pernah punya kepikiran ada di dunia pelayanan publik ini. Oke, berarti kalau dengan Pak Prabowo nggak ada masalah ya. Kalaupun misalnya tiba-tiba ada takdir menentukan lain, nggak ada masalah juga ya. Ya, saya nggak mau berkomentar karena ini nanti jadi sesuatu yang sangat viral. Tapi dalam lubuk hati saya yang paling dalam, menyerahkan takdir sama yang di atas. Saya menyerahkan takdir yang di atas. Dan takdir sekarang saya ketua Bapilu. Takdir sekarang Partai Persatuan Pembangunan menjalin kerjasama dengan PDIP. Itu takdir per hari ini. Dan ya kita semua akan menjemput takdir. Jadi berarti kalau takdir itu bisa berubah ya Mas Andi ya? Saya percaya takdir itu berubah sesuai dengan ikhtiar. Ya. Dan rezeki itu kan tidak pernah tertukar. Kalau kita ikhtiar dengan terbaik, dengan diniatkan sebagai ibadah, saya sangat yakin ibadah kita ini dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kan ikhtiarnya Bang Sandi ini kalau saya bisa tangkap, kalau salah nih tolong diluruskan Bang Sandi. Ikhtiarnya Bang Sandi ini di P3 berarti nanti pasangan dengan Pak Ganjar itu ikhtiar ya.
Tapi kalau misalnya takdir menentukan lain, berarti ya nggak apa-apa juga misalnya dengan Pak Anies, Pak Prabowo, atau dengan siapapun juga. Seperti begitu ya kira-kira. Saya tuh nggak pernah mematok-matok Oke. di dalam Ini ikhtiar menarik tadi. nih. Saya itu semuanya saya berikan yang terbaik, dan konsep kerja saya itu kerja 4As, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Bagi saya dalam kontribusi dan sumbangsi kepada Ibu Pertiwi, tidak ada ranah pribadi di sana. Oke. Buat saya tugas dipasangkan dengan siapapun, selama itu untuk kebaikan daripada NKRI dan Ibu Pertiwi, ya tentunya harus kita berikan kontribusi terbaik. Bang Sandi, ini ada pertanyaan satu saya nih. Tapi saya khawatir mungkin Bang Sandi agak susah menjawabnya. Tapi kalau susah, nggak apa-apa bilang, saya nggak jawab ya. Nggak apa-apa. Siap. Bang, kalau misalnya Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies, kalau menurut prediksi Bang Sandi, kalau mereka nanti betul-betul maju menjadi calon presiden, siapa sih yang kemungkinan besar akan terpilih jadi presiden Republik Indonesia? Dari tiga ini ya? Ya. Kalau Bang Sandi nggak mau jawab, nggak apa-apa juga. Enggak. Ini lebih baik kita analisa. Ya, analisa, oke. Ini menarik nih. Pak Prabowo ini sudah sangat dikenal. Dan Oke. kepemimpinannya sangat tegas. Jadi popularitasnya unggul. Popularitasnya unggul dan punya basis yang sangat kuat. Karena sudah ketiga kali kalau ini menjadi calon kan. Ya, Sudah tiga ketiga kali. kali. 4 kali dengan Wapres ya. 4 kali sama 2009 sebagai Wapres. Pak Ganjar ini seorang gubernur yang sangat populer di provinsi yang banyak penduduknya. Dan sangat populer di media sosial. Dan di medsos iya, Ya, sangat oke. luar biasa pengikutnya. Ya, Ya. oke. Pak Anies juga sama. Pak Anies ini saya bisa bilang gubernur yang terpilih secara fenomenal 2017. Ya. Di luar dugaan ya. Di luar dugaan, survei menyebutkan Tapi itu kan di situ ada tertinggal. faktor Bang Sandi juga karena berpasangan pada saat itu. Ya, saya nggak mau bilang seperti itu. Nanti saya menganggap diri saya sendiri sebagai penentu, tapi enggak. Oke. Tapi Pak Anies ini, Oke. dan saya sebagai seorang yang objektif karena saya udah keluar dari. Sama juga kalau kita lihat tadi Bang Sandi bilang Pak Prabowo di Pilpres kemarin, kan di situ juga ada faktor Bang Sandi. Ya ada, tapi saya nggak. Ini kan bicara tentang tiga orang Iya, ini oke. dulu Pak, Oke. Bang AS nih. Nah, mereka sudah punya rekam jejak masing-masing gitu, dan semuanya menurut saya rekam jejaknya bagus-bagus. Oke. Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan, Pak Ganjar di Jawa Tengah, Pak Anies di Jakarta. Nah, yang menurut saya yang akan menentukan adalah siapa yang memiliki solusi tiga masalah utama yang dihadapi bangsa ini. Pertama adalah tadi saya sudah sampaikan. Pertama, ini yang Pak Jokowi berhasil selesaikan paling tidak dengan tingkat kepuasan yang tinggi, yaitu harga-harga bahan pokok. Oke. Harga-harga dan ongkos-ongkos biaya hidup. Dengan inflasi yang ada di 3,08% ini, tingkat kepuasannya sangat tinggi. Nomor 2, tadi, kesejahteraan masyarakat yang berhubungan dengan lapangan kerja. Oke. Nah, siapa yang memiliki gagasan terbaik untuk tiga hal utama ini, termasuk yang ketiga adalah pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Oke. Ini sudah mungkin 5 tahun terakhir, ini nggak bergerak. 3 hal utama yang diinginkan masyarakat di pemimpin mereka untuk kepemimpinan Indonesia masa depan. Oke, ada 3 hal yang utama seperti yang tadi Bang Sandi katakan ya. Berarti kalau saya simpulkan, inilah yang dimaksud dengan national interest kalau menurut Bang Iya. Sandi. Oke, kita berandai-andai nih, kalau Bang Sandi jadi, bukan berandai-andai, insya Allah jadi wakil presiden, apa yang Bang Sandi akan lakukan terhadap ketiga national interest ini? Pertama, bahwa untuk ongkos biaya hidup yang menjadi top of mind dari masyarakat kita, saya punya pengalaman saat di pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan program Kegerus namanya. Kegerus ya? Kegerus. Jadi saya waktu itu lihat apa yang menjadi inovasi yang bisa saya sampaikan. Jadi pertama kita harus keroyok, K-nya itu
kenya tuh keroyok, bahwa kita nggak bisa kerja sendiri-sendiri. Jadi saya harus berkolaborasi. Harus kolaborasi. Jadi saya mengajak waktu itu pemerintah pusat, BPS, Bank Indonesia, saya mengajak BUMD, dan saya mengajak juga petani yang mensuplai bahan-bahan pokok di DKI. Jadi misalnya waktu itu cabai naik sampai 200.000. Saya akhirnya ke Magelang, saya ke Temanggung untuk beli cabai dalam pola keroyok. Kita keroyok, kita kan bisa hitung berapa kebutuhan cabai di Jakarta, berapa kebutuhan telur itu dari Blitar. Jadi kita keroyok sama-sama, bawa orang-orang BPS, bawa orang-orang BI, teman-teman OJK, bawa teman-teman dari Kementerian Sosial dan lain sebagainya. Akhirnya kita keroyok bareng, G-nya itu gerilya. Nah, ini gerilya. Jadi kita kerja. Jadi gerilya itu kita turun ke akar rumput, pastikan bahwa pola distribusinya itu tidak mandek. Karena selain daripada pasokan yang mumpuni, distribusinya itu harus lancar. Alur distribusinya, rantai pasoknya harus lancar. Jadi kita harus gerilya sampai ke bawah. Jadi nggak di belakang meja, tapi kita turun ke bawah. Dan usnya ini kan kegerus. Usnya itu urai satu-satu. Jadi kita nggak bisa semuanya mengikuti pola yang sama. Tapi setiap komoditas yang mengakibatkan biaya hidup tinggi, transportasi, perumahan, dan lain sebagainya, itu kita urus satu-satu. Kita urai satu-satu. Nah, alhamdulillah waktu kita ditugaskan di DKI, inflasi itu terendah, tingkat kemiskinan juga menurun, pertumbuhan ekonominya meningkat, dan penganggurannya juga menurun. Jadi ini yang disebut sebagai quadruple facta. Kan biasanya trifecta tuh, trifecta. Ini quadruple facta. Pengangguran menurun karena lapangan kerja tercipta. Kedua adalah kemiskinan menurun karena kesejahteraan meningkat. Ketiga ini adalah inflasi rendah. Ya, inflasi rendah. Dan yang terakhir adalah pertumbuhan ekonomi. DKI waktu itu bisa bertumbuh di atas nasional. Ini yang mengenai harga-harga bahan pokok, saya punya rekam jejak. Untuk penciptaan lapangan kerja, saya punya dulu ada OKOC, dan akhirnya menjadi Jakpreneur, dan itu yang menjadi landasan dan fondasinya itu adalah entrepreneurship, kewirausahaan. Karena kewirausahaan itu is a mindset, bukan profesi. Karena saya berangkat dari seorang wirausaha, saya ingin bahwa kita bisa menciptakan lapangan kerja dengan pola kewirausahaan yang pilarnya itu adalah UMKM. Karena 97% dari lapangan kerja kita UMKM. Jadi pilarnya di UMKM. Selama ini kita ini sudah mendorong UMKM, tapi kebijakan kita itu belum sepenuhnya optimal dalam memberdayakan UMKM kita. Jadi Pak Jokowi sudah punya beberapa terobosan seperti Bangga Buatan Indonesia. Ini mendorong sekali UMKM. Digitalisasi. Itu mendorong UMKM. Digitalisasi UMKM ya? Ya, digitalisasi UMKM dan program e-katalog ini. Jadi dan waktu itu saya banyak banget urusan sama institusinya Bang Samad itu waktu kita memastikan bahwa pemerintah kita juga masuk ke dalam digitalisasi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dan yang ketiga menurut saya untuk pemerintahan bersih dan bebas korupsi ini saya sebetulnya pengen nanya sama Bang Abraham Samad ini. Karena abang ahlinya. Tapi saya percaya penegakan hukum yang seadil-adilnya itu menjadi landasan bahwa hukum itu harus every single person is equal before the law. Dan ini harus kita narasikan secara totalitas gitu dan tidak ada kompromi masalah ini. Yang kedua, kan banyak dari teman-teman saya di pemerintahan ini, termasuk bos saya juga, yang mengkritik OTT dan lain sebagainya. Kalau menurut saya, itu masih diperlukan. Penindakan seperti itu masih diperlukan. Netizen ini mantap nih komentarnya. Karena kenapa? Ini tapi pasti saya ditegur nih sama bos saya. Tapi saya bilang kenapa? Karena jadi masih diperlukan ya? Sangat diperlukan. Namun menurut saya, kan itu ada efek ini Pak, sosialnya Pak. Kan malu Pak kalau seperti keluarga dan lain sebagainya. Jadi deteran efeknya dapat ya? Yang perlu kita bantu adalah publikasinya Pak. Jangan sampai publikasinya itu saking numpuknya sampai akhirnya ada
karena dari segi publik juga kan punya saturasi ya. Oke. Kalau saturasinya itu terlalu banyak dan akhirnya saya takut deterrent efeknya malah nggak dapat. Justru yang mesti dibenahi itu adalah sosialisasi dan edukasi masyarakatnya. Dan ketiga menurut saya ya digitalisasi. Kalau dengan mengurangi tatap muka dan semua perizinan itu dibuat dengan penuh transparansi, accountability, sistem IT ya responsibility, independent dan fairness, polanya adalah good governance itu mudah-mudahan yang paling sulit ini dari reformasi kan yang menurut saya PR kita yang belum selesai ini kan adalah pemerintahan bersih dan bebas korupsi. Walaupun terus berangsur baik ini menjadi harapan yang masyarakat perlu kita wujudkan di 2024. Oke, ini menarik nih yang tadi disampaikan Bang Sandi mengenai pemerintahan bersih ya. Jadi kita udah lihat nih visi jelasnya di Bang Sandi. Bang, apakah kalau menurut Bang Sandi kalau kita berbicara dalam konteks law enforcement, penegakan kasus korupsi, maka kita sebenarnya membutuhkan revisi undang-undang KPK kembali. Ini dia. Kan begini Bang Sandi, di masa lalu undang-undang KPK itu dianggap memadai. Saya nggak bilang ideal ya, karena nggak ada ideal di dunia ini ya. Ideal di atas. Jadi memadai, artinya sempurna memadai itu ya. Milik Allah. Iya, dia memadai. Tapi tiba-tiba direvisi dan hasil revisi itu banyak orang mengatakan dan saya pun melihatnya bahwa itu sebenarnya tidak lebih bagus daripada undang-undang sebelumnya. Jadi tidak lebih bagus ya, apapun alasan tidak lebih bagus. Saya sudah menganalisa lebih jauh, tidak lebih bagus. Oleh karena itu rata-rata common sense masyarakat menginginkan bahwa ada perubahan lagi. Paling tidak mungkin dia kembali seperti undang-undang seperti dulu. Kalau misalnya tidak bisa ditingkatkan lebih jauh, paling tidak dia bisa kembali seperti dulu agar dia bisa lebih optimal dalam pemberantasan korupsi. Kalau menurut kacamata Bang Sandi nih, walaupun saya tahu persis mungkin Bang Sandi ini kan backgroundnya pengusaha ya, tapi tidak apa-apa lah kita tanyakan ini juga. Kira-kira kalau kacamata Bang Sandi. Saya bukan ahli hukum dan saya ini kalau ini ada terminologinya tuh, layman. Itu benar ya Bang ya? Yeah. Layman. Jadi sebagai orang yang non hukum. Tapi menurut saya agenda pemberantasan korupsi itu harus jadi agenda utama. Terus dan terus terang saya kan sering ketemu masyarakat di bawah. Itu apresiasi loh mereka kalau karena mereka merasakan sendiri kan, mulai dari denyutnya kan, dan mereka lihat TV dan lain sebagainya. Jadi makanya itu selalu top 3. Pernah pada saat waktu ini bikin pusing kita dulu, itu pernah jadi nomor 1 atau nomor 2 gitu loh. Makanya tadi kalau ngomong-ngomong Bang Sandi bilang dulu pernah Bang Abraham sempat dihitung gara-gara dulu waktu saya mimpin KPK. Iya, popularitas tinggi dan itu mungkin nomor 1 atau nomor 2 jadi top of mind masyarakat gitu loh. Jadi menurut saya selama karena kan undang-undang ini kan it's a living document menurut saya nih dari kacamata yang layman. Dan seandainya harus disesuaikan dengan realita terkini dan selama bahwa kita akan memberikan satu landasan agar pemberantasan korupsi dan perwujudan pemerintah bersih dan bebas korupsi ini diperlukan undang-undang yang lebih bagus, ya why not? Why not? Ini kita lagi mencoba merevisi undang-undang, ini inisiatif DPR, undang-undang pariwisata. Karena undang-undang ekonomi kreatif kan 2019, undang-undang pariwisata itu tahun 2009. Sudah lebih dari 10 tahun dan ada beberapa dorongan untuk dilakukan revisi. Saya sendiri lagi, karena ini inisiatif DPR, saya lagi menunggu bentuknya seperti apa, tapi saya mengajak seluruh stakeholders untuk ikut melihat. Gitu. Karena saya sama tujuannya, bahwa saya ingin undang-undang ini akan membawa pariwisata kita lebih berkualitas dan berkelanjutan. Tidak kontroversial ya. Dan ya kita menghindari itu ya hasilnya. Harus menghindari karena bangsa kita ini bangsa yang common ideals, Bang. Jadi bangsa ini bangsa yang guyup dan rukun, dan isu-isu yang
belah yang membuat bangsa kita terpolarisasi itu nyaris nggak ada. Karena kita tuh sepakat memberantas korupsi, yes gitu, 80-90% orang Indonesia sangat setuju, mungkin 100% gitu. Oke. Tapi kalau misalnya kita ditanya apakah perlu undang-undang baru atau enggak, terus terang karena kita bukan ahli hukum, kita nggak tahu. Harusnya ahli-ahli hukum lah yang memberikan rekomendasi itu. Jadi kalau misalnya saya nih, bukan saya, ada ahli-ahli hukum. Ketika Mas Sandi ini nanti, Bang Sandi sudah jadi wakil presiden. Ini nih Bang Sandi, ini ahli hukum telah merumuskan nih bahwa ternyata undang-undang KPK sekarang ini tidak terlalu memberikan manfaat untuk melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Maka perlu direvisi, perlu dibuat undang-undang baru, diajukan nih kepada Mas Sandi. Maka Mas Sandi akan menyetujui. Ya, kalau karena dia misalnya datang dari ahli-ahli. ahli hukum Ya. yang Kredibel, semuanya yang kredibel, inklusif, Ya, dan oke. punya standar world class, dan kita ada perbandingannya Oke. dengan negara-negara lain, dan kita bisa dengar semua masukan bukan hanya dari ahli hukum tapi juga dari Interdisiplin. interdisiplin 360 derajat lah. Oke. Kita sebutnya sebagai Indonesia Incorporated, 360 derajat ini masuk, dan kita bisa memiliki suatu konsensus. Why not? Why not? Menurut saya itu suatu hal yang patut kita pertimbangkan, dan tentunya yang nanti akan menentukan kalau undang-undang itu kan ya wakil-wakil rakyat nanti. Oke, Bang Sandi, ini kita udah di penghujung acara nih. Tadi Cepet juga ya kita ngomong. Kayaknya baru mulai. Bang, tadi itu sebenarnya saya pengen Abang jawab secara eksplisit ya masalah 3 ini, tapi Abang cuma mengungkapkan masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya keunggulan ya. Tapi sebenarnya saya ingin itu ada jawaban yang eksplisit, tapi kalaupun Bang Sandi belum mendapatkan jawabannya, nggak apa-apa juga. Tapi nggak apa-apa, saya tanyakan ulang lagi. Apakah siapa kira-kira di antara ketiga orang ini yang akan keluar sebagai pemenang dalam Pilpres, karena dia punya visi misi, itu tadi seperti yang disampaikan Bang Sandi, sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia sekarang ini. Ini pandangan saya, bukan karena saya bakal calon wakil presiden dari P3, tapi pandangan saya sebagai kalau misalnya saya berdasarkan pengalaman saya mengikuti dari 2014 saya jubirnya Pak Prabowo. Saya melihat kali ini nih mungkin untuk pertama kalinya posisi calon wakil presiden akan menentukan. Karena dari 3 sosok ini masalah ekonomi ini belum dominan dari ketiga sosok ini. Pak Prabowo sangat kuat dari segi pertahanan dan national security, luar biasa dia, kepemimpinan yang tegas. Pak Anies kuat dari segi pendidikan. Pak Ganjar ini seorang ahli hukum dan juga aktivis dan pernah lama di parlemen. Nah, ini mungkin akan setelah terbentuk pasangan calon presiden, calon wakil presiden, kita diundang lagi oleh Abraham Samad Speak Up. Nanti saya baru bisa kasih mantap nih jawabannya. Saya baru bisa kasih pandangan saya. Per hari ini saya belum bisa menjawab karena menurut saya dan setelah kampanye ini banyak sekali yang bisa berubah. Pengalaman saya banyak sekali yang bisa berubah. Jadi saya meyakini bahwa yang saya sangat lega bahwa tidak ada isu-isu yang akan memicu polarisasi, tidak ada isu-isu yang akan memicu keterpecah belahan seperti sebelumnya. Dan mudah-mudahan pemilu ini berkaitan dengan rekonsiliasi dan mengusung keberlanjutan dari pembangunan kita. Ini yang kita harapkan akan kita persembahkan bagi masyarakat Indonesia di 2024. Oke, Bang Sandi, berarti kalau saya bisa simpulkan, mudah-mudahan nggak salah deh. Kalau kesimpulan saya salah, tolong diralat. Berarti Bang Sandi ini, siapapun yang akan maju dalam kontestasi Pilpres, dan siapapun yang meminta Bang Sandi untuk menjadi wakilnya, bagi Bang Sandi tidak ada masalah. Kira-kira seperti itu, Bang? Untuk bangsa dan negara, untuk NKRI, ya, Prabowo
Pak Ganjar, Anies, nggak ada masalah. Untuk negara, Bang Sandi siap semua jadi wakil presiden. Untuk NKRI tercinta, Oh, semua kita persembahkan. Terima kasih Bang Sandi atas kesempatan yang sudah diberikan di channel yang memberi kita informasi, edukasi kepada masyarakat. Karena tentunya apa yang disampaikan Bang Sandi ini masyarakat bisa mendapat insight ya, sesuatu yang sangat berharga untuk menghadapi Pilpres berikutnya. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up. Terima kasih.